Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Arianti dari Fakultas Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar SIG dan cara pengumpulan data informasi geospasial. Materi kali ini yaitu materi tentang konsep dasar SIG dan pengumpulan data informasi geospasial. Yang pertama yaitu pengertian SIG, di mana di sini terdapat beberapa pengertian SIG menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Aronoff tahun 1989, di mana SIG merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu seperti masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi, serta keluaran. Yang kedua yaitu pengertian SIG menurut Brough tahun 1986. SIG merupakan suatu sistem transformasi dan penanyakan kembali dari data-data ke ruangan untuk kebutuhan tertentu. Yang ketiga, pengertian SIG merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Pengertian ini dikemukakan oleh Petrus Pariono. Kemudian menurut Barhersen tahun 1992, SIG merupakan sistem komputer yang digunakan untuk akuisisi atau perolehan dan verifikasi, komplikasi, penyimpanan, perubahan atau update, manajemen dan pertukaran, manipulasi, pemanggilan dan presentasi, serta analisis data geografi. Kemudian selanjutnya, SIG juga dapat diartikan sebagai kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengelola, menganalisis, memetakan informasi spasial. Berikut atributnya, seperti data deskripsi dengan akuisisi kartografi. Kemudian komponen SIG. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware SIG terdiri dari komputer seperti GPS, printer, plotter, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengelola pengerjaan SIG. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak sistem informasi merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengelolaan data, menyimpan, editing, hingga layout ataupun analisis ke ruangan. Yang ketiga yaitu pengguna atau user. Pengguna dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia, yang merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk mengelola berbagai macam data ke ruangan atau data spasial untuk suatu tujuan tertentu. Pengguna sendiri dapat berupa teknisi, analisis, dan manajemen. Yang keempat yaitu data. Data dan informasi spasial atau keruangan merupakan bahan dasar dalam sistem informasi geografi. Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu konsep geografi, di mana konsep geografi dapat diartikan sebuah gambaran atau lukisan atau rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial, serta selalu berkaitan dengan hubungan, persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan juga proses-proses tertentu. Kemudian beberapa bagian dari konsep geografi. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi merupakan suatu tempat atau letak daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek di muka bumi. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Yang kedua, jarak.
Konsep ini berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, juga politik. Jarak merupakan hal yang cukup diperhitungkan oleh manusia karena berhubungan dengan keuntungan yang didapat. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Yang ketiga, morfologi. Adapun yang dimaksud dengan morfologi yaitu sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Yang keempat yaitu pola. Pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau alam, di mana konsep pola ini berhubungan dengan persebaran fenomena di muka bumi. Yang kelima yaitu konsep aglomerasi, di mana konsep ini adalah adanya pengelompokan penduduk dan segala aktivitas di suatu daerah atau wilayah. Kemudian selanjutnya yaitu konsep teknologi informasi dan komputer. Istilah teknologi informasi sering diartikan sebagai sistem informasi. Tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut, teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi komunikasi, di mana penggabungan teknologi informasi dan komputer sering disebut dengan internet. Kombinasi keduanya membuat tugas terlaksana dengan cepat, efisien, dan efektif. Beberapa manfaat keduanya secara bersamaan antara lain pada bidang penerbangan, yaitu mengatur jadwal penerbangan dan perubahan jadwal terbang secara mendadak. Pengertian teknologi informasi juga dapat diartikan sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu implementasi sistem informasi geografi dalam berbagai bidang. Memungkinkan untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. Sistem informasi geografik dapat diaplikasikan dalam bidang fisik seperti geofisika, geolistrik, geomanajemen, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun bidang kesehatan. Selain itu, sistem informasi juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya dalam pembuatan WebGIS. Beberapa contoh pengimplementasian sistem informasi geografi dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu penelitian potensi kerugian ekonomi akibat banjir. Yang kedua, daerah rawan terhadap longsor. Yang ketiga yaitu pemetaan geomorfologi. Kemudian selanjutnya yaitu pengumpulan data informasi spasial. Data spasial terbagi menjadi dua bagian, yaitu informasi lokasi atau spasial yang berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi atau lintang dan bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Yang kedua yaitu informasi deskripsi atau atribut atau informasi non-spasial, satu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contoh jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu format data spasial. Format data spasial terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, data vektor, di mana data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dari dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes atau titik perpotongan antara dua buah garis. Yang kedua yaitu data raster. Data raster atau cell grid adalah data yang dihasilkan dari
yaitu dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografi direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel atau picture element. Kemudian selanjutnya ada peta analog, di mana peta analog dapat diartikan peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah dan sebagainya. Umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya. Dalam tahapan sistem informasi sebagai keperluan sumber daya, peta analog dikonversi menjadi peta digital. Caranya dengan mengubah format raster menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian dasar sistem penginderaan jauh. Data penginderaan jauh seperti hasil citra satelit, foto udara dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografi karena ketersediaan data secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya macam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing dapat memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Kemudian selanjutnya data hasil pengukuran lapangan, di mana data hasil pengukuran lapangan adalah data yang dihasilkan berdasarkan teknik penghitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya yaitu batas administrasi, batas kepemilikan lahan dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya ada data geospasial atau Global Positioning System, di mana teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan perkembangannya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang materi, konsep dasar SIG dan pengukuran dalam data spasial yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.